Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Tatriz Riyadhus Shalihin, bab taubat. Jadi kita akan membahas setengah jam ke depan, yaitu tentang bab taubat. Nah, syarat-syarat diterimanya taubat. Kata ulama, ya, qalal ulama'u at-taubatu wajibah min kulli dzambin. Bahwasanya taubat itu merupakan suatu kewajiban, ya kan? Jadi orang yang melakukan dosa, dia wajib bertaubat. Min kulli dzambin, dari setiap dosa yang ia perbuat. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallah. Jika maksiat itu adalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaku bihaqqin adamiyin, tidak berhubungan dengan hak adami, hak manusia, ya kan. Falaha salah satu syurut, maka syarat diterimanya taubat itu ada 3 seperti itu. Jadi jika manusia itu melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka atbi'is sayyi'ata, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, maka kita ikutilah dengan kebaikan, yaitu dengan istighfar, dengan mengingat Allah seperti itu. Nah, jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa setelah itu tamhuha, dan itu akan menghapus dosa tersebut gitu. Jadi seorang ketika melakukan dosa, ini yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, yaitu vertikal, ya kan, hubungan manusia dengan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, adalah ayyaqla'a anil maksiyah, dia harus berhenti dari maksiat tersebut, ya kan. Jadi dia berhenti dari melakukan maksiat tersebut. Jadi jangan apa namanya dia ingin astagfirullah tapi dilanjutkan gitu misalkan. Nah, ini itu tidak betul. Jadi dia harus berhenti dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha, dan dia hendaknya yandam, menyesali, ya kan, menyesali ala fi'liha, atas perbuatan maksiat tersebut. Jadi ini syarat kedua. Jadi ketika seorang melakukan kemaksiatan, dia berhenti dan kemudian menyesal, ya kan. Kemudian wasalis wa ayyazima alla ta'uda ilaiha abada, dan dia hendaknya berkeinginan kuat, kan itu, berniat kuat, dia memiliki kesungguhan yang kuat gitu ya, untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut seperti itu. Dia harus punya keinginan itu gitu yang kemudian fa in fukida ahadus salas lam tahsihut taubah. Jika hilang salah satu dari ketiganya itu, maka kata para ulama belum sempurna taubatnya seperti itu. Jadi dia harus taubat yang sempurna itu. Nah, yang pertama dia berhenti, ya kan. Jangan malah astagfirullah tapi gini gitu ya, melihat kemaksiatan gitu kan misalkan. Atau misalkan lagi ngomongin orang, lagi ghibah tapi astagfirullah tapi dilanjutkan gitu. Ah, itu tidak benar. Yang pertama dia harus berhenti, ayakla anil maksiyah. Kemudian yang kedua, ayandam ala fi'liha, dia menyesali. Kemudian yang ketiga, dia bersungguh-sungguh berupaya, ya kan, berniat, ya kan. Dia tidak akan kembali untuk melakukan dosa tersebut gitu. Tapi ya namanya manusia, apa ya, bisa saja dia suatu saat tergelincir, bahkan ya kembali lagi melakukan kemaksiatan tersebut, ya nggak apa-apa, ya bukan nggak apa-apa sih, maksudnya dia istighfar kepada Allah, dia menyesal dan berhenti gitu. Tapi ketika kembali lagi, ya namanya manusia gitu ya, ya begitulah. Tapi Allah itu Maha Pengampun, kita harus yakin itu. Cuman ulama menentukan syarat-syarat idealnya taubat itu ya 3 ini gitu. Syarat-syarat idealnya. Jadi taubat yang ideal itu yang pertama, uh, dia berhenti, kemudian menyesali, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua,
ini, jika wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba. Jika kemaksiatan itu ya kan berkenaan dengan hak-hak manusia ya kan sesama kita manusia, hubungan hubungan vertikal horizontal. Ya pokoknya intinya sesama manusia gitu ya. Maka berarti horizontal ya. Berarti hubungan antara manusia hablum minallah ini hablum minan nas seperti itu. Maka syaratnya itu yang tiga tadi ya kan. Yang tiga tadi kemudian ditambah satu. Apa itu? Jika wa ayyatabarra'a min haqqi sahibiha, dia harus apa ya? Melepaskan. Intinya dia harus melepas, intinya mengembalikan hak saudaranya itu. Dia harus berlepas diri dari tanggungan tersebut gitu. Jadi seorang itu ketika misalkan wa in kanat malan aw nahwihi radda alaihi. Jika dia mengambil hak seseorang seperti harta ya kan, mencuri, terus korupsi misalkan, terus lagi curang ya kan, misalkan curang dalam jual beli misalkan. Atau merampas ya kan, kemudian merampok misalkan dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh yang lain yang muamalah dengan manusia itu yang haram seperti itu. Atau misalkan mengambil hak orang lain. Ini mestinya dalam apa misalkan dalam waris gitu ya. Ini mestinya haknya adik saya misalkan, tapi karena dia jadi kakaknya gitu terus diambil karena dia merasa lebih tua gitu. Nah, itu mungkin di dunia dia nggak ini, tapi di akhirat namanya itu hak dia pasti akan dituntut seperti itu. Jika itu berkenaan dengan harta ya kan, rodda alaihi, maka dia kembalikan harta tersebut. Jangan kita lantas nyolong sandal kemudian kita bertobat ya Allah astagfirullah, tapi sandalnya nggak dikembalikan gitu ya. Ya, kita harus kembalikan dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, wa in kanat hadda qadhfin nahwihi makanna makannahu minhu aw talaba afwihi ya kan. Jika berkenaan dengan qadzaf ya menuduh orang ya kan, bergibah ya kan. Qadzaf itu kalau tidak salah menuduh orang, misalkan menuduh orang zina atau menuduh orang dan lain sebagainya gitu ya. Ya kan? Maka itu dia harus tolabal af, dia minta maaf. Saya mohon maaf ya, saya telah memfitnah kamu, saya telah menuduh kamu, saya telah suudzon sama kamu misalkan. Maka jika memungkinkan kita minta maaf seperti itu. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Jika itu berkenaan dengan ghibah ya kan, kita membicarakan orang, membicarakan kejelekannya loh ya. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai orang tersebut. Maksudnya misalnya kejelekannya seperti itu. Eh, Bahkan ghibah ini dijadikan acara di televisi ya kan, jadi tontonan gitu, jadi bahan komersil gitu ya, jadi acara di televisi, acara hot celebrities dan lain sebagainya misalkan, itu ya sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena itu mengumbar mengumbar aib seseorang, karena Allah itu sudah menutupi aib tersebut misalkan ya, kemudian orang lain yang menyebarkannya. Nah ini kemudian yang ya, nah itu jadi syaratnya itu kalau yang berkenaan dengan hakul adami ya kan, muamalah ya kan, muamalah dengan manusia ya kan, hablum minan nas, maka dia harus meminta apa mengembalikan hak tersebut gitu, atau meminta dihalalkannya jika berkenaan dengan harta, kemudian juga kezaliman yang lain ghibah ya kita minta maaf jika memungkinkan seperti itu. Kemudian apa itu definisi taubat? At-taubatu ar-ruju'u anil maksiatillah ya kan. Taubat adalah kembali, rujuk, ya kan. Jadi kita pernah mendengar istilah rujuk, ya kan. Suami istri ketika bercerai, rujuk. Rujuk itu artinya kembali kan seperti itu. Jadi kembali, ya kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ila taatihi, menuju apa? Kepada ketaatannya. Jadi dari maksiat menuju kepada taat. Nah itu adalah taubat. Jadi definisi taubat itu adalah kembali. Secara bahasa dia kembali, kemudian ya secara istilah kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, misalkan melakukan maksiat ya kita istighfar, selain itu juga berbuat baik kepada orang tersebut, berbuat apa banyak bersedekah kan gitu kan. Banyak beramal soleh kan gitu kan, banyak mendoakan orang tersebut ya kan. Wa talabul istihlali minal makzufi wa nahwi dzalika in balaga dzalika. Dan juga meminta untuk dihalalkan istihlal minal makzufi dari orang-orang yang apa ya, yang kita fitnah, yang kita ambil haknya, yang kita sakiti, yang kita zalimi,
in balagha au nahwuha atau yang semacamnya, yang serupa ya kan. Idza balagha dzalika, jika itu memungkinkan. Wa illa kafal istighfar. Wa illa kafal istighfar. Maka jika tidak memungkinkan, misalkan kita apa ya, misalkan seseorang ini misalkan dia punya dosa yang jika dia itu ngasih tahu, saya mohon maaf ya kemarin saya gini gini gini, dan diperkirakan orang ini temperamen, dia pemarah, kalau kita mengatakan ini dia marah sama kita dan dia mau bunuh kita misalkan, ya maka kita cukup dengan minta istighfar kepada Allah dan juga minta ampunan, ya kan, untuk orang tersebut. Ya Allah, ampunilah orang ini, gitu kan. Itu sebagai bentuk doa kita kepada dia, gitu kan. Mudah-mudahan apa namanya, kalau perlu kita sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya khususkan sedekah ini untuk dia, gitu kan, supaya dia di akhirat tidak akan nuntut. Karena orang yang berbuat zalim kepada kita itu akan di akhirat itu akan nuntut kepada kita, gitu. Sebagaimana dalam hadis, ya kan, ada hadis yang kurang lebih terjemahannya adalah ada seseorang di akhirat tuh, ya, ja'a bisiyamihi wa sholatihi, orang datang dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan amalnya, kan gitu kan. Akan tetapi orang ini dia telah menyakiti orang ini, mengambil harta orang ini, orang lain, gitu ya, dia menzalimi orang lain. Kemudian orang ini datang besok itu akan menuntut kita, gitu. Karena setiap orang besok akan mikirin masing-masing, gitu, nafsi-nafsi. Jadi orang yang punya kezaliman kepada dia, maka dia akan menuntutnya, dan dia bisa ini apa namanya, menuntut apa, pahala yang kita perbuat itu. Ya, kita akan dikurangi dari pahala yang kita lakukan, pahala ibadah dikurangi diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sudah habis pahala kita, ya kan, sudah habis nih pahala kita, maka eh, dosa orang tersebut diambil kemudian diberikan kepada kita. Kemudian terus gitu, kalau masih banyak yang menuntut, orang ini nanti akan jadi orang yang ini, yang bangkrut, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah suatu ketika itu bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut itu seperti ini, datang dengan banyak pahala, kemudian habis, kemudian dia belum cukup untuk membayar hak-hak orang yang kita zalimi, maka diambil dosa orang tersebut diberikan kepada kita, maka kita pun dicampakkan ke neraka, kan seperti itu. Nah, itu adalah eh, kebangkrutan yang sebenarnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, kafaratu man ightabtah antas taghfirullah, ya kan. Jadi kafarah bagi orang yang dia berghibah, membicarakan orang lain. Kita kalau tidak memungkinkan untuk minta maaf, ya kan, maka kita mintakan ampun untuk orang tersebut, ya. Kalau perlu saya katakan tadi, kita bersedekah untuk mereka, gitu. Karena di akhirat kita sudah tidak akan membawa harta lagi. Kita ya cuma amal yang kita dermakan di dunia, harta yang kita dermakan, kemudian amal ibadah yang kita lakukan itu nanti yang akan diambil, gitu. Kalau di dunia kita masih bisa. Nah, seperti itu, ya kan. Dan pahala sedekah itu sampai disepakat sebagaimana disampaikan oleh para ulama fikih seperti itu. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, seperti itu. Ini ada di dalam surat Tahrim ayat ke-8. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini, kalau kata ulama itu, kalau ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, ar'i sam'ak, pasang telingamu, kan gitu kan. Jadi kita diperintahkan untuk memasang telinga kita, kan itu kan. Jadi pasang pendengaranmu, kan itu kan. Karena setelah itu pasti ada perintah dan larangan, seperti itu. Nah, di sini adalah perintah. Kita diperintahkan untuk tak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Apa kata Umar? At-taubatan nasuh, ya kan? Taubat nasuha itu adalah ayyatuba minadz-dzambi tsumma la ya'uda ilaihi kama la ya'udul laban fid dhara. Jadi yang dikatakan taubat nasuha ini, kata Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, bahwa yang dimaksud dengan taubat adalah taubat dari sebagai, dan dia tidak apa ya, tidak kembali melakukan tersebut sebagaimana yang sebagaimana mungkinnya, gitu kan. Kalinya susu itu dari ini misalkan susu sapi gitu kan, dia tidak akan masuk lagi ke dalam putingnya, gitu kan, seperti itu. Ya, itu kata
Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi taubatan nasuha itu adalah meninggalkan dosa dan tidak kembali melakukan dosa tersebut. Itu adalah taubatan nasuha. Kita diperintahkan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, manfaat taubat. Apa manfaat taubat? Nah, ini sebagaimana dalam surat Al-Qur'an, surat Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ini dulu Nabi Nuh itu ketika berdakwah kepada kaumnya. Jadi ini menggambarkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kalian, istighfar kalian kepada Tuhanmu. Ya, bertaubatlah kepada Tuhan kalian, kan itu kan. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Ghaffar, ya kan. Jadi Ghaffar ini adalah nama Allah yang kalau dalam bahasa kalau kita kaji secara sorof ya kan itu artinya mubalaghah. Jadi apa ya ber terus-terusan gitu ya. Artinya dia terus-menerus senantiasa Maha mengampuni kan itu kan. Sebagaimana dalam hadis ini juga apa namanya secara sorof, secara bentuk katanya itu sama dengan ini gitu ya. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, anak Adam itu adalah khata. Mereka itu banyak berbuat dosa, ya kan? Banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa mereka yang bertaubat gitu. Jadi khata bentuk katanya sama dengan ghaffar. Jadi manusia terus senantiasa berbuat dosa dan Allah terus senantiasa mengampuni dosa bagi orang yang mau beristighfar kepada Allah, mau mengingat Allah, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala, apa ganjaran ya kan jika kita manfaat ya kan, manfaat jika kita bertaubat. Nah ini, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian ya kan air dari langit ya kan air hujan midrara ya kan. Jadi Allah itu akan menurunkan air hujan yang deras, yang cukup, yang berkah kepada kita gitu kan. Jadi eh, ketika kita bertobat kepada Allah ya kan maka kita akan diberikan air hujan dan air hujan itu adalah bentuk rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya kan dalam ayat Al-Qur'an yang lain itu disebutkan Al-Qur'an apa air hujan itu adalah barokah dan rahmat dari Allah ya kan fanzur ila athari rahmatillah lihatlah bagaimana bekas-bekas rahmat Allah dari hujan itu ya. Jadi hujan itu adalah rahmat. Nah suatu ketika ini ada cerita gitu, ada kisah di masa sahabat bahwa di masa sahabat dulu pernah mengalami kekeringan, ya kan? Kekeringan, musim kemarau yang sangat panjang sampai kekurangan air, banyak binatang yang kehausan yang mati kan gitu kan. Maka sahabat itu ingin melakukan sholat istisqa, ya kan, sholat permohonan hujan. Ketika berkumpul di lapangan, belum lagi sholat, Sayyidina Umar itu cuma istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian pulang, kemudian ditanya, wahai Umar, kenapa engkau kok pulang? Kok nggak ikut? Kok nggak sholat istisqa? Lah ini, sebagaimana firman Allah, barang siapa jika kita beristighfar kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan untuk kalian kan itu kan. Jadi jika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan, membebaskan kita dari musim kemarau yang panjang, dari musim paceklik, dari kekeringan kan gitu kan. Kemudian apa selanjutnya manfaat daripada taubat? Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah ini, jika kita beristighfar bertaubat kepada Allah ya kan, jika umat ini ya kan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah ya kan, mengingat dosa-dosanya, menyesal karena maka jika kita banyak istighfar, yumdidukum bi amwal, Allah akan memberikan harta yang banyak, akan memberikan harta. Jika kita misalkan berkekurangan, maka mungkin kita banyak dosa gitu, maka kita banyak istighfar kepada Allah. Janji Allah, Allah akan memberikan kita banyak harta seperti itu. Wabanin dan juga anak-anak kan itu kan. Jika misalkan kita sudah berkeluarga, kok tidak kan kunjung dikaruniai anak, maka kita perlu istighfar, banyak istighfar kepada Allah, ya kan? Kita banyak istighfar, minta ampun. Nah, janji Allah, Allah akan memberikan anak-anak. Nah, kita yakin, harus yakin dengan ayat ini kan itu. Kan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin. Kemudian Allah akan menjadikan untuk kalian jannat. Apa itu jannat? Kebun-kebun ya kan, taman-taman ya kan. Allah akan menjadikan kebun-kebun untuk kalian ya kan, ditumbuhkan kebun-kebun pohon-pohon yang rindang gitu kan.
Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian anhar, sungai-sungai. Nah, ini. Jadi kita akan diberikan rezeki yang melimpah seperti itu. Jadi kalau kita kekurangan ya kan, ekonomi menurun ya kan, kita ya mungkin saja karena banyak maksiat yang bertebaran di tengah-tengah kita. Kita tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang-orang yang lupa dari Allah, lalai dari Allah. Bahkan mereka itu senantiasa menampakkan ya kan kemaksiatan yang mereka lakukan, di-upload di YouTube, di mana saja kan gitu kan, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, ya kan. Menyebarkan video-video yang asusila dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti menyebarkan kemungkaran. Karena secara tidak langsung dia mengajak, dan orang itu akan ketika terus-menerus dicekoki dengan hal tersebut, dia akan terpengaruh kan, seperti itu. Dan memang manusia dikarunia apa ya, dia punya nafsu, sehingga jika dirangsang dengan sesuatu dari luar, maka dia akan ini gitu. Maka bagi orang yang sudah menikah mungkin bisa ini ya, bisa menyalurkannya dengan cara yang halal ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, belum ini gitu ya. Nah, dia bisa merusak ya kan. Bahkan banyak kita sering melihat kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan ya kan, kasus aborsi. Nah, itu adalah bentuk kemungkaran di tengah-tengah kita gitu kan. Dan itu pemicunya adalah ya salah satunya adalah situs porno seperti itu, pergaulan bebas. Nah, seperti itu. Kita harus bijak dan arif dalam menggunakan alat teknologi ini kan itu. Mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita dari kemaksiatan. Kita mengajak orang-orang untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni, dijauhkan dari malah bahaya, dari azab ya kan. Terutama dari pandemi yang sedang melanda bangsa ini, sedang melanda dunia kan, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada hadis, berapa kali Rasulullah bertaubat dalam sehari ya kan. Nah, ini Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aksaru min sab'ina marrah. Lebih daripada 70 kali. Nah, Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, dijamin akan diampuni, ya kan, maksum, ya kan, dijaga perilakunya. Dia dijaga, dipelihara oleh Allah, dan dijanjikan akan diampuni dosa yang dilakukan, kalaupun ada gitu ya kan, dan yang akan dilakukan kalaupun ada itu akan pas sudah Allah jamin akan diampuni oleh Allah, dan sudah dijamin akan masuk surga kan, seperti itu. Tapi beliau masih saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kan, gitu. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya yang tidak ada jaminan, ya kan, tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan diampuni dosa kita di akhirat, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih banyak daripada Rasulullah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, ini kata Rasulullah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah itu bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari, seperti itu. Nah, itu adalah maka kita harus meneladani Rasulullah SAW. Kita sempatkan, ya kan? Nggak sampai 10 menit kalau satu 100 itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu istighfar paling singkat. Astagfirullah, 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 astagfirullah gitu kan. Itu nggak sampai 10 menit. Oh, 10 menit terlalu lama itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini tidak ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya mengutip di hadis yang lain. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung, kata Rasulullah. Tuba. Siapa beruntung itu? Liman wajada fi sahifatihi. Bagi orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfaran katsiran. Ada banyak istighfar. Jadi ada banyak dosa, juga ada banyak istighfarnya. Jadi semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak istighfar kan, gitu kan. Apakah Allah bosan? Wah, Allah itu tidak pernah bosan mendengar istighfar kita, mendengar rengekan kita gitu kan. Maka kita diperintahkan untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malah senang ketika ada hambanya yang istighfar kepadanya gitu kan.
Jadi tidak seperti kita ini tiap hari maaf gitu kan. Habis itu besoknya lagi lakukan kesalahan, tidak ada kata maaf bagimu gitu kan. Nah, jadi kalau Allah tidak, Allah itu senantiasa membuka pintu taubatnya, pintu rahmatnya, pintu ampunannya kepada kita setiap saat. Nah, sampai waktu yang ditentukan Allah akan tutup. Kapan itu? Nah, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian ada dalam hadis yang lain, lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi haina yatubu ilaihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah itu benar-benar asyaddu farhan, lebih bahagia, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya kan? Jadi ada seorang hamba bertaubat kepada Allah itu benar-benar senang kepada Allah dan lebih senang dari apa? Ya kan? Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat. Yaitu perumpamaan sebagaimana ada orang di tengah gurun pasir, ya kan? Tidak ada rumah, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di situ, ya kan? Dia bersama dengan tunggangannya, dengan bekalnya gitu kan. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha. Kemudian di tengah-tengah seperti itu yang dia bayangkan, wah, apa kemudian ini apa namanya? Tunggangannya, bekalnya itu hilang dalam sekejap gitu. Ada yang mencuri ataupun kabur misalkan, ya kan. Nah, itu kita bisa bayangkan di padang Sahara, di jika kita seperti itu maka mati yang ada di hadapan kita karena tidak ada orang. Kita mau berjalan seberapa kuat kan itu kan? Karena bekal sudah tidak ada. Nah, maka fa'ayisa minha, ya kan? Karena dia hilang bekalnya, hilang tunggangannya, maka dia berputus asa karenanya. Fa'ata bisyajaratan fattaja. Kemudian orang ini duduk, ya kan, berteduh di bawah pohon, kemudian tiduran. Fi zilliha, di bawahnya, ya kan. Faqad ayyasa min rahalatiha fa bainama huwa idza huwa biha qa'ima indaha. Kemudian dalam sekejap tunggangannya, ya kan. Kemudian ini bekal-bekalnya itu tiba-tiba ada di sampingnya gitu kan. Betapa terkejutnya ya, betapa senangnya orang ini. Dia bisa selamat dari kematian. Fa akhadha bi khitamiha. Kemudian dia memegang ini apa namanya? Memegang talinya gitu kan. Faqala summa qala min syiddatil farh. Kemudian orang ini berkata saking dari bahagianya dia sampai salah. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Nah, ini dia saking dari bahagianya itu sampai salah. Akhta'a min syiddatil farh. Sampai dia salah tidak sengaja karena saking bahagianya, saking senangnya kan itu kan. Nah, Allah itu menggambarkan lebih senang daripada orang ini, ya kan, ketika dia mendapati hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betapa Allah senangnya kepada hamba yang bertaubat. Karena Allah tidak butuh dengan hambanya kan gitu kan. Allah tidak butuh. Tapi Allah senang karena Allah sayang kepada hambanya kan gitu kan. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya kita bersungguh-sungguh. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan fafirru ilallah, larilah kepada Allah kan gitu kan. Jadi bukan hanya jalan, berjalanlah. Kalau Allah menggambarkan itu ya, kalau mencari harta ya kan, famshu fi manakibi, berjalannya. Jadi di bumi ini kita hanya disuruh berjalan, kita berjalan cari harta. Jadi jangan mengalahkan akhirat gitu. Jadi kita hanya berjalan saja, berusaha. Tetap kita berusaha, bukan tawakal terus meninggalkan usaha, enggak. Kita berusaha ya sekedarnya apa namanya? Ya berjalan sebagaimana orang berjalan ya. Tapi kalau kembali kepada Allah, fafirru kata Allah ya kan. Kemudian kalau Allah menyebutkan surga, wasari'u, kepada ampunan, wasari'u, bersegeralah kan itu kan. Bersegeralah kepada ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah ya kan. Jadi bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu kan itu kan. Wa jannatin arduhas samawati, dan juga surga uh, yang penuh dengan kenikmatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan taubat, bersegeralah. Jadi taubat itu bersegera, jangan sampai kita terlambat. Ketika nyawa sampai tenggorokan baru taubat, nah ini tidak akan diterima kan itu kan. Kalau menyebut Allah, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Nah, gitu. Jadi itu betapa gambaran kita kalau untuk Allah itu benar-benar harus sungguh-sungguh, lari kan itu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kapan tertutupnya pintu taubat? Nah, ini. Innallaha innallaha ya kan. Yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Sungguhnya Allah itu senantiasa membentangkan tangannya, membuka rahmatnya, membuka pintu taubatnya gitu kan. Bil-laili, pada malam hari, liyatuba, agar
bagi orang-orang yang mau bertaubat, agar manusia itu mau bertaubat kembali kepada Allah, mesti orang-orang yang berbuat keburukan an-nahar pada siang hari. Jadi kalau kita siangnya berbuat maksiat, malamnya kita diberi kesempatan untuk taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka, maka kita diperintahkan untuk bangun malam, ya, banyak istighfar. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur. Nah, itu waktu-waktu sahur itu waktu yang sangat mustajab. Jadi Allah itu memanggil, mana hambaku ini? Ayo bangun, bangun gitu kan. Waktu-waktu sahur. Ya kira-kira jam setengah 4 atau jam 3 lah, jam 3 sampai subuh gitu kan. Nah, itu waktu-waktu sahur. Nah, waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi Allah itu menggambarkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur itu beristighfar. Kemudian waya basutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Dan Allah membukakan pintu taubat, ya kan, membentangkan pintu taubat rahmatnya, ya kan, agar untuk orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari, dia bertaubat di siang harinya gitu ya. Di siang hari Allah buka lagi kan, itu kan. Kapan itu? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya matahari. Artinya matahari terbit dari barat. Itu artinya sudah menjelang hari kiamat, gitu kan? Sudah hari kiamat. Karena kalau sudah matahari itu terbit dari barat, itu kata Rasulullah, semua orang itu beriman, semua orang itu percaya, tidak ada yang kafir. Tapi setelah itu sudah nggak berguna lagi. Imannya nggak berguna, istighfarnya nggak berguna, amal solehnya nggak berguna lagi, sudah tinggal penyesalan. Jadi semua orang baru sadar, oh iya ya, ternyata akhirat itu ada, ternyata hari kiamat itu ada. Baru menyadari ternyata ada surga neraka. Saya yakin semua yang Allah sampaikan itu benar kan, gitu kan. Tapi sudah tidak berguna lagi keimanan saat itu kan, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi sebelum matahari terbit dari barat. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ulama ini memberi syarah penjelasan qabulut taubah mustamir. Diterimanya taubat itu terus senantiasa dibuka, madama babuha maftuhah. Selama pintunya itu masih terbuka. Fa idza aghlaqa lam tuqbal. Dan jika telah ditutup, maka tidak akan diterima taubatnya. Ya kan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Yaitu pada hari di mana datang, ya kan, ayat-ayat Allah, yaitu matahari terbit dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan berguna imanuha, ya, seseorang itu imannya tidak berguna lagi. Imannya jika dia sebelumnya tidak beriman, ya sudah tidak beriman, tidak dianggap kafir. Tapi kalau dia memang sudah beriman, ya iman itulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Lam takun amanat min qabl. Kemudian au kasabat fi imaniha khaira, atau dia berbuat baik sebelumnya, itu sebelum matahari terbit, jika dia berbuat baik, ya dianggap baru diterima kebaikannya itu kan. Ini kata ulama tafsir, idza tala'at syamsu min maghribiha, jika matahari terbit dari barat, lam yanfa'ul kafir imanuha, tidak berguna lagi imannya orang-orang kafir. Walal 'asi taubatuhu, dan juga tidak pula taubatnya orang-orang yang al-'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima lagi. Kemudian di hadis yang lain, yang pertama itu sebelum matahari terbit dari barat. Yang kedua, innallaha, ya kan, azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, Allah senantiasa menerima. Jadi di sini dipakai fi'il mudhari. Mudhari itu hal wal istimrar, sekarang, ya kan, sampai seterusnya, itu istimrar, jadi terus-terusan Allah senantiasa menerima taubat hamba. Malam yugargir, sebelum nafas sampai di tenggorokan. Jadi gar itu artinya tenggorokan. Jadi kalau kita berkumur-kumur, kemudian itu adalah gar. Nah, sebelum nafas sampai di situ, ya kan, di tenggorokan, maka kita masih diberi kesempatan untuk taubat. Kita selalu dipanggil oleh Allah, kan itu kan. Nah, ada sebagian, saya pernah baca juga ya, kalau tidak salah ada dengar dari kiai gitu ya, bahwa jika kita ketika gorgoroh itu mau wudhu, kemudian kumur-kumur, kemudian kita gorgoroh, maka ketika kita sakaratul maut, Allah akan meringankan, ya kan, meringankan sakaratul maut kita, karena sakaratul maut itu sangat benar-benar sakit seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi syarat kedua adalah tidak sampai di sakaratul maut gitu kan. Sebagaimana di dalam firman Allah, ya kan, ketika
roh sampai di hulkum, sampai di tenggorokan. Qala Allahu laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bahwasanya bukanlah disebut taubat bagi orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, hatta idza hadara ahadakumul maut, sampai jika datang kepada mereka kematian. Qala inni tubtul an. Kemudian mereka baru berkata, aku bertaubat sekarang. Walalladzi yamutuna wa hum kuffar. Tidak pula dikatakan taubat bagi orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir, kan gitu kan? Ya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, dan mereka itu akan dijanjikan kepada mereka azab yang pedih. Jadi selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, sebelum nafas sampai di tenggorokan, di kerongkongan, kita bertaubat, kan gitu kan. Sebagaimana taubatnya Firaun ketika dia sudah mau tenggelam, sudah mau mati gitu kan, sudah sakarat, baru dia amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Musa dan Harun, kan gitu kan. Sudah tidak berguna lagi. Kemudian kata Allah, al-ana wa qad asaita. Sekarang kamu baru mau taubat. Wa qad asaita, kamu dulunya bermaksiat, kamu dulunya kafir, kan itu kan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi sesi yang kedua, ya, kita akan jeda sementara ya. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, saya kembalikan kepada moderator.